Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang model pembelajaran flip classroom dan generatif. Halo semuanya. Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Dela Yulanda Sari. Perkenalkan, nama aku Susiawita Sari Penaran. Saya Ursula Dina. Nah, untuk model pembelajaran flip classroom dan generatif ini, apa saja yang akan dibahas? Nah, yang akan dibahas itu ada 4 hal. Nah, yang pertama itu pengertian model pembelajaran. Tentang apa sih model pembelajaran itu? Kemudian yang kedua itu ada langsung ke modelnya, model pembelajaran flip classroom. Di sana akan dijelaskan apa saja yang ada di dalam model pembelajaran flip classroom. Dan kemudian ada model pembelajaran generatif. Dan yang terakhir itu daftar pustaka atau daftar-daftar jurnal-jurnal yang kami pakai untuk menyusun makalah dan PowerPoint ini. Ya, yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran. Menurut Rosman, pada tahun 2014, beliau mengatakan bahwa model dapat diartikan sebagai pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan menimbang pembelajaran di kelas atau yang lain. Kemudian langsung kita akan membahas tentang pembelajaran flip classroom. Nah, pengertian flip classroom itu apa sih? Flip classroom ini berasal dari dua kata, yaitu flip dan classroom. Flip berarti terbalik, sedangkan classroom berarti kelas. Dengan demikian, flip classroom ini dimaknai sebagai kelas yang terbalik. Terdapat dua bagian utama dari model pembelajaran ini, yaitu pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan ada di rumah. Model pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan di rumah saling berkontribusi satu sama lain. Secara garis besar, pelaksanaan model ini diawali dari pembelajaran di rumah secara online. Nah, biasanya model pembelajaran ini tuh gurunya itu akan memberikan materi-materi jauh sebelum pertemuan di kelas begitu. Jadi siswa-siswa akan diberi materi yang bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah, kemudian saat di kelas nanti akan dibahas bersama guru. Nah, pendidik sendiri itu nanti akan berperan bukan sebagai guru yang mengajar atau dengan metode ceramah, tapi sebagai yang menemani siswa untuk pendidik sendiri akan berperan sebagai fasilitator. Nah, pendidik itu nanti akan berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk memahami materi-materi yang sudah diberikan pada hari-hari sebelumnya. Begitu. Jadi harapannya dengan model ini tuh kelasnya itu nanti akan berjalan lebih lancar dan tidak memakan banyak waktu sehingga dirasakan lebih efektif dalam model pembelajarannya begitu. Nah, kemudian karakteristik atau ciri-ciri flip classroom ini sendiri. Pembelajaran flip classroom ini kan lebih menekankan pada pemanfaatan waktu di dalam maupun di luar kelas agar pembelajaran lebih bermutu sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi. Nah, itu tuh intinya dari flip classroom tuh seperti itu. Jadi harapannya nanti siswa itu akan mendapatkan hal lebih dengan membaca materi di rumah, dan gurunya itu di sekolah nanti hanya akan membantu apa kesulitan yang diperoleh siswa saat di rumah ketika hanya membaca materi atau memperoleh materi yang bisa dipelajari di rumah begitu. Nah, kemudian ciri-ciri karakteristik dan ciri-cirinya itu ada yang menurut Abbes, Kera, dan Dawson. Nah, karakteristik model pembelajaran flip classroom ini yang membedakan dengan model pembelajaran biasa adalah yang pertama itu perubahan penggunaan waktu kelas. Nah, yang kedua itu perubahan penggunaan waktu di luar kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pekerjaan di rumah di kelas. Kemudian melakukan kegiatan yang dianggap secara tradisional dianggap di dalam kelas, di luar kelas. Nah, kemudian kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, peer learning, dan pemecahan masalah.
Kemudian aktivitas pra dan pasca kelas yang terakhir itu penggunaan teknologi terutama video. Nah, seperti yang kita tahu biasanya hal yang atau materi yang paling mudah itu disampaikan melalui video. Nah, jadi pasti ketika memberi bekal kepada siswa suatu materi itu pasti biasanya paling seringnya itu menggunakan video. Nah, sedangkan ada karakteristik lain menurut Muir dan Geerk. Karakteristik belajar dengan metode flipped classroom adalah sarana untuk meningkatkan interaksi dan waktu kontak pribadi antar peserta didik dan guru. Memberikan peserta didik ruang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi, harapannya itu siswa bisa bertanggung jawab atas apa yang dia pelajari sebelumnya, sehingga ketika ada diskusi di kelas itu siswa merasakan resiko. Jadi kemarin saya belajar atau tidak dan saya bisa mengikuti berjalannya atau berlangsungnya diskusi di kelas atau tidak itu tergantung oleh diri saya sendiri yang kemarin membaca atau mencoba memahami materi yang diberikan atau tidak, begitu kan. Terus yang kedua itu ruang kelas di mana guru bukan disebut sebagai orang bijak di atas panggung, melainkan memberi panduan di sisi peserta didik. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa guru itu nanti pada akhirnya dengan metode pembelajaran ini tuh bukan sebagai orang yang paling benar dan hanya menjalankan pembelajaran satu arah gitu, tapi juga dari dua arah kayak gitu, sehingga guru itu diposisikan hanya sebagai fasilitator, gimana dia membantu siswanya untuk mengerti materi yang sudah diberikan di mungkin minggu lalu atau hari-hari sebelumnya, kemudian di kelas dia menjalankan diskusi dan mencoba membantu anak-anak yang belum mengerti seperti itu. Jadi dapat mendapatkan komunikasi dua arah semacam itu loh. Kemudian mencampurkan instruksi langsung dengan pembelajaran konstruktivis, kelas di mana peserta didik yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pelajaran kelas tempat konten dipersiapkan secara permanen untuk ditinjau dan diperbaiki. Kelas tempat semua peserta didik terlibat dalam pembelajarannya. Nah, ini dikatakan peserta didik yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pelajaran itu karena ya memang materinya biasanya diberikan saat di rumah, dan saat di sekolah peserta itu mempraktekkan kayak gitu atau berdiskusi tentang hal yang mereka tidak ketahui, sehingga anak-anak yang tidak bisa menjalankan diskusi secara tidak langsung tidak terlalu ketinggalan pelajaran seperti itu. Tidak seperti kalau menggunakan metode-metode yang tradisional yang hanya menggunakan satu arah gitu, hanya guru yang selalu memberikan materi begitu. Kemudian itu berbicara mengenai sintaks atau tahapan yang terdapat pada model pembelajaran flipped classroom. Menurut Bishop itu terdapat beberapa fase. Yang pertama itu ada fase 0. Nah, fase 0 ini peserta didik belajar secara mandiri sebelum dilaksanakan pembelajaran. Nah, peserta didik belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya dengan mempelajari bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru pada saat akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada fase pertama, di mana fase pertama ini peserta didik datang ke kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Nah, biasanya pada pembelajaran di kelas itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga itu ada fase kedua, di mana fase ini menerapkan kemampuan peserta didik dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Peserta didik melakukan diskusi bersama kelompoknya. Peran guru adalah memfasilitasi berjalannya diskusi. Kemudian yang terakhir itu ada fase ketiga. Fase ketiga ini mengukur pemahaman peserta didik yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Nah, sebelumnya guru itu telah menyampaikan jika akan dilaksanakan sebuah kuis pada setiap akhir pertemuan, sehingga peserta didik benar-benar memahami setiap proses belajar yang telah dilalui atau dicapai pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan flipped classroom. Nah, untuk kelebihan yang pertama itu peserta didik dapat
mengulang-ulang materi hingga ia benar-benar paham. Tidak seperti pada pembelajaran biasa, apabila murid kurang mengerti maka guru harus menjelaskan lagi hingga peserta didik itu benar-benar paham. Kemudian kelebihan yang kedua itu peserta didik dapat mencari informasi dari manapun yang mendukung materi tersebut. Kemudian yang ketiga, efisien. Mengapa lebih efisien? Karena peserta didik itu diminta untuk mempelajari materi di rumah dan pada saat di kelas, peserta didik dapat lebih memfokuskan kepada kesulitannya dalam memahami materi ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir itu ada kekurangan. Kelemahan pada model pembelajaran flipped classroom ini, pertama, butuh adanya adaptasi. Peserta didik yang baru mengenal metode ini butuh adaptasi karena belajar mandiri di rumah, konsekuensinya mereka tidak siap dengan pelajaran aktif di dalam kelas. Nah, solusi masalah ini dengan cara memberikan kuis, salah satunya secara online di kelas, memberikan PR untuk referensi informasi. Kemudian pekerjaan rumah harus disesuaikan. Pekerjaan rumah atau bacaan dan video harus disesuaikan dengan hati-hati untuk mempersiapkan mereka pada kegiatan di kelas. Kemudian kelemahan yang ketiga, membuat bahan ajar berkualitas itu tidak mudah. Selanjutnya ada model pembelajaran generatif. Nah, yang pertama, pengertian dari model generatif. Nah, menurut Mahadewena, itu menjelaskan bahwa model pembelajaran generatif merupakan cara meningkatkan kemampuan serta keterampilan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan secara mandiri dengan pengetahuan awal yang dimiliki sebelumnya dan menghubungkan dengan konsep pelajaran yang dipelajari. Nah, pada akhirnya peserta didik juga mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Kemudian menurut Nur mengatakan model pembelajaran generatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari model generatif itu adalah peserta didik dapat menambah ilmu yang sudah dia dapat sebelumnya dengan pengetahuan baru. Nah, ilmu model pembelajaran generatif ini juga dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dilihat dari sudut pandang konstruktivismenya. Nah, menurut Wittrock yang dikutip dari Panen, mengasumsikan bahwa peserta didik tidak hanya sebagai penerima informasi saja, tetapi peserta didik juga dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penerapan model pembelajaran generatif ini merupakan salah satu cara yang baik untuk mengetahui pola pikir peserta didik dalam memahami dan memecahkan masalah dengan baik. Dalam mode pembelajaran ini, guru juga dapat berperan sebagai motivasi peserta didik serta merangsang cara berpikir kritis peserta didik dalam mengemukakan argumennya. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dapat secara aktif mengintegrasikan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik dari model pembelajaran generatif. Nah, yang pertama dilandasi oleh pandangan konstruktivisme, memperhatikan pengalaman dan konsep awal peserta didik. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sendiri dan melatih berpikir. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik sendiri yang aktif membangun pengetahuannya. Dan yang terakhir, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, sintaks atau tahapan.
pada mode pembelajaran generatif ini memiliki tahap-tahap proses pelaksanaannya atau sintaknya. Nah, seperti yang dikatakan Wena, mode pembelajaran generatif itu pertama kali dikenalkan oleh Osborne dan Cosgrove yang terdiri dari 4 tahap. Nah, yang pertama ada eksplorasi, kemudian ada pemfokusan, kemudian ada tahapan, dan yang terakhir ada penerapan. Oke, yang pertama eksplorasi. Nah, eksplorasi ini guru membimbing peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide atau konsep awal yang diperoleh dari pembelajaran. Nah, untuk mendorong peserta didik agar dapat melakukan eksplorasi, guru dapat memberikan stimulus berupa penelusuran terhadap suatu permasalahan yang fakta yang nyata terkait dengan konsepsi yang dipelajarinya. Kemudian pemfokusan. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan pengujian hipotesis melalui kegiatan simulasi virtual atau dalam pembelajaran lainnya. Nah, pada tahap ini guru bertugas sebagai fasilitator yang menyangkut kebutuhan sumber dan memberi bimbingan dan arahan. Kemudian tantangan. Nah, dalam tahap ini peserta didik berlatih untuk berani mengeluarkan ide kritik, berdebat, dan menghargai pendapat dari orang lain. Nah, pada saat diskusi, guru berperan sebagai moderator atau fasilitator agar jalannya diskusi dapat berjalan dengan terarah, sehingga apa yang diharapkan melalui dari diskusi tersebut, peserta didik dapat bertukar pikiran. Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Nah, pada tahap ini peserta didik diajak untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya. Oke, selanjutnya kelemahan dan kekurangan dari model generatif. Yang pertama itu kelebihan. Nah, kelebihannya itu dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kemudian merangsang peserta didik untuk meningkatkan kembali materi pelajaran yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian melatih peserta didik untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah dipelajari. Peserta didik mampu menemukan dan dapat memecahkan masalah yang ada. Yang kelima, memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam mengeluarkan ide dan pendapat. Dan yang terakhir, peserta didik lebih terarah, mandiri, dan mampu bekerja sendiri. Nah, kelemahannya yaitu memiliki keterbatasan pada materi pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, suasana kelas tidak terkontrol karena adanya perbedaan pendapat antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, sehingga suasana kelas menjadi ribut. Oke, dari pembahasan kita tadi, berikut adalah daftar pustaka yang kami cari, yang kami gunakan untuk referensi pembuatan makalah tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai model pembelajaran generatif dan flipped classroom. Kami berharap teman-teman dapat memahami dari apa yang telah kami jabarkan. Sekian dan terima kasih.